Pemimpin yang tergolong formal ataupun non-formal, standarisasinya adalah dalam penilaian banyak orang. Biasanya berhubungan erat dengan sikap, tata laku, dan tutur kata. Apakah mencerminkan pemimpin yang baik atau tidak, terpuji atau malah sebaliknya? Tentu yang bisa memberikan penilaian secara objektif adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, baik secara langsung atau melalui media sosial. Hanya saja, pemimpin belum tentu jadi suri tauladan, jadi panutan, apalagi pemimpin yang dibentuk oleh ambisi yang bersifat pribadi atau memang sudah kerasukan syahwat kekuasaan, sehingga yang kita saksikan lebih suka berlaku sewenang-wenang, otoriter, diktator, tak mau menerima kritikan siapapun orangnya. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan pemimpin sejati, baik yang terkait formal atau non-formal. Lantaran pemimpin sejati sudah terlahir sejak kecil, mau duduk sebagai pejabat atau hanya ada di sebuah lingkungan kecil, sikap, laku, tutur, kata seorang pemimpin sejati sangat terlihat, sehingga penilaian lingkungan lebih alami, lebih objektif. Dalam permasalahan agama lebih sensitif tentunya, karena menyangkut keyakinan, sedangkan keyakinan atau keimanan tak jauh dari masalah perasaan, hak azazi manusia. Nah, satu ketika Haji Muhammad Yosutomo pernah terucap, siapapun manusianya jangan hanya sekadar beragama, jangan pula agama sekadar dibicarakan, namun yang paling penting bahwa agama mesti diwujudkan dengan laku, dijalankan segala ajaran agama, apapun agamanya, karena agama salah satu faktor kuat dalam membentuk mentalitas berkualitas manusia. Kritik yang disampaikan oleh Haji Muhammad Yosutomo lebih universal dan lebih menekankan pada pesan moral, bersifat mengingatkan, tidak lebih. Haji Muhammad Yosutomo sebagai tokoh kebangsaan yang berkeagamaan merasa tidak punya hak untuk mengajak, membujuk atau merayu orang lain, sekalipun keluarga dekat, agar berpindah agama, mengikuti jejaknya sebagai mualaf, seperti halnya ketika Haji Muhammad Yosutomo saat mana terpanggil bukan karena ajakan manusia manapun, tidak juga seorang ulama besar yang hebat sekalipun, namun hidayah yang datang pada Haji Muhammad Yosutomo melalui mimpi menurutnya merupakan petunjuk sebenar-benarnya, petunjuk yang benar, yang teramat meyakini keimanannya. Tak ada satu manusia pun yang mampu menghalangi ketika Haji Muhammad Yosutomo pada saat berusia 27 tahun, tepatnya pada tahun 1972, syahadat terucap secara tersurat dan tersirat, yang senantiasa akan dibawa pulang ketika satu saat Allah memanggil dan diharuskan meninggalkan alam dunia untuk selama-lamanya. Semoga Al-Quran, hadis, dan segala amal kebaikan senantiasa menjadi jembatan suci untuk bisa menikmati surga ilahi, merupakan alam kebahagiaan kekal abadi di alam akhirat kelak. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Nah, itulah kesejatian pemimpin Haji Muhammad Yosutomo yang selalu berharap syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keridhaan dan keberkahan semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Haji Muhammad Yosutomo menggambarkan sosok sebagai pemimpin sejati yang memiliki integritas tinggi, kebijaksanaan, dan kesederhanaan. Meski telah menjadi seorang mualaf, Haji Muhammad Yosutomo dikenal tidak pernah memaksakan ajaran Islam kepada siapapun. Sikapnya mencerminkan prinsip bahwa hidayah atau petunjuk keimanan datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Muhammad Yosutomo percaya bahwa setiap individu memiliki perjalanan spiritualnya sendiri, sehingga agama tidak seharusnya dipaksakan. Sebaiknya Haji Muhammad Yosutomo menunjukkan nilai-nilai Islam melalui tindakan, keteladanan, dan kebajikan yang menginspirasi banyak orang. Pendekatan ini menunjukkan karakter sejati seorang pemimpin yang rendah hati, menghormati keyakinan orang lain, dan fokus pada kebermanfaatan untuk masyarakat luas. Sikap ini menjadi salah satu alasan mengapa Haji Muhammad Yosutomo dihormati oleh berbagai kalangan, baik dari umat Islam maupun non-Muslim. Kepemimpinannya mencerminkan semangat inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan, menjadikan dirinya sosok teladan yang layak dikenang.
besar pengorbananmu. Cukup sekali menunaikan ibadah haji seumur hidup. Haji Muhammad Yostomo adalah seorang yang memandang ibadah haji sebagai kewajiban yang cukup dilakukan sekali seumur hidup. Menurutnya, sesuai ajaran Islam, setelah menunaikan ibadah haji, ia lebih memilih untuk membantu orang lain yang kurang mampu agar dapat merasakan pengalaman spiritual yang sama. Bagi Haji Muhammad Yostomo, memberangkatkan haji bagi mereka yang tidak mampu adalah bentuk amal jariah yang lebih bermakna. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial yang tinggi dan penghayatan mendalam terhadap ajaran Islam, di mana membantu sesama menjadi prioritas utama. Keputusannya untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada ibadah tambahan menunjukkan keteladanan seorang pemimpin sejati yang senantiasa memikirkan kesejahteraan umat. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa bagi Haji Muhammad Yostomo, esensi beragama tidak hanya terletak pada ibadah personal, tetapi juga pada bagaimana seseorang dapat memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Pandangan dan tindakan mulianya ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Besar pengorbananmu. Setiap kali Haji Muhammad Yostomo menyampaikan pidato kebangsaan, ia selalu menekankan dua prinsip utama dalam Islam: fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kedua nilai ini menjadi inti dari pesan-pesannya yang menekankan pentingnya persatuan, toleransi, dan kontribusi positif bagi bangsa dan masyarakat. Dalam konteks fastabiqul khairat, Haji Muhammad Yostomo mengajak setiap individu untuk berlomba dalam memberikan manfaat, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Menurutnya, semangat kompetisi seharusnya diarahkan pada kebaikan, seperti meningkatkan solidaritas sosial, menciptakan keadilan, dan memajukan bangsa. Sementara itu, konsep rahmatan lil alamin yang sering ia tekankan menggambarkan visi besar Haji Muhammad Yostomo tentang Islam sebagai agama yang membawa kedamaian, kasih sayang, dan manfaat bagi semua manusia tanpa memandang latar belakang agama, ras, atau antar golongan. Dalam pidato-pidatonya, Haji Muhammad Yostomo mengajak bangsa Indonesia untuk hidup harmonis, saling menghormati, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan. Melalui pesan-pesan tersebut, Haji Muhammad Yostomo tidak hanya menyuarakan nilai-nilai Islam, tetapi juga nilai-nilai universal yang relevan dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan damai. Pandangan Haji Muhammad Yostomo mencerminkan seorang pemimpin yang visioner dan inklusif yang mengedepankan kebermanfaatan bagi umat manusia secara luas. Semoga akan lahir 1000 atau 2000 atau 3000 Haji Muhammad Yostomo untuk yang mampu memfastabiqul khairatkan dan merahmatan lil alaminkan Indonesia menjadi negara yang kuat dengan mengototkan Pancasila sebagai harapan mulia Haji Muhammad Yostomo. Semoga terwujudkan, amin ya robbal alamin. Betapa besar pengorbananmu. Seorang pemimpin sejati tak pernah melupakan dan kerap kali menceritakan kehebatan seorang ibu yang melahirkannya. Setiap saat selalu mengingat, mengenang, dan tetap menghormati, menghargai jasa ibunya yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendoakannya hingga menjadi pribadi yang sukses. Dalam perjalanan hidupnya, betapa besar perhatian ibu yang selalu melindungi dalam segala hal. Ibu adalah segala-galanya bagi seorang
seorang pemimpin sejati. Sejak dalam kandungan, memberikan doa dengan sepenuh kasih sayang demi mempersiapkan masa depan anaknya untuk menjadi seorang pemimpin sejati. Pemimpin sejati terlahir tak terlepas dari peran serta seorang ibu yang teramat banyak mengajarkan tentang ilmu menghadapi kehidupan, bagaimana memanusiakan manusia untuk saling berbagi kasih, tak saling menyakiti. Ibu telah membentuk seorang pemimpin sejati sejak kecil supaya rendah hati, bijaksana, dan selalu mengutamakan kepentingan orang banyak dan mengorbankan kepentingan pribadi. Selamat Hari Ibu 2024. Besar pengorbananmu, Ibu. 9 bulan ku di rahimmu, Ibu. Kau pertaruhkan nyawa untukku. Takkan sanggup ku balas jasamu.
kasih.